Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan limpahan kesehatan dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama membaca surat Al-Insyirah dan doa pembelajaran. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua sudah membaca surat Al-Insyirah dan doa pembelajaran. Semoga kita semuanya dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, silakan disiapkan alat tulisnya ya. Buku tulis, pensil, penghapus, dan buku tematik ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Materi yang kita bahas hari ini adalah sikap hidup bersatu di sekolah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami sikap hidup bersatu di sekolah. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan hidup bersatu di sekolah. Yang ketiga, menyebutkan contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan di sekolah. Yang keempat, menyebutkan manfaat hidup bersatu di sekolah. Yuk kita baca teks cerita berikut ya. Meminta maaf. Ketika istirahat, Adit tidak sengaja menyenggol Coki. Coki pun terjatuh. Adit meminta maaf kepada Coki, tapi Coki tidak mau maafkan Adit. Keesokan harinya, Coki dan Adit piket pada hari yang sama. Coki masih memusuhi Adit, sehingga Coki ingin piket sendiri. Coki yang merasa lelah dan tidak bisa menyelesaikan tugas piketnya. Kemudian, Adit membantu Coki. Mereka berbaikan kembali dan Coki pun meminta maaf kepada Adit. Tugas piket akan menjadi ringan jika kita kerjakan bersama-sama. Tugas piket juga akan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Permusuhan akan merugikan diri sendiri. Permusuhan tidak mencerminkan sikap bersatu. Kesimpulan dari teks di atas adalah yang pertama, sikap Coki merupakan sikap yang tidak mencerminkan hidup bersatu. Yang kedua, melaksanakan piket kelas merupakan contoh kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Dan yang ketiga, tugas piket akan menjadi ringan jika dilakukan bersama-sama. Yang keempat, tugas piket akan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Yang kelima, memaafkan akan menghindarkan diri dari pertengkaran. Yang keenam, bermusuhan akan merugikan diri sendiri. Dan yang ketujuh, bermusuhan tidak mencerminkan perilaku hidup bersatu. Contoh sikap yang mencerminkan hidup bersatu di sekolah. Yang pertama, bekerja sama dengan siapa saja di sekolah dalam aktivitas kebaikan. Misalnya, ada Pak CS mengerjakan tugasnya, membersihkan kelas kita, membersihkan sekolah kita. Kita harus bekerja sama dengan Pak CS. Caranya seperti apa? Kita harus menjaga kebersihan kelas kita. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Misalnya, menaruh sampah di kolong meja, membuang sampah di kelas, atau membuang sampah di sembarang tempat, kelasnya menjadi kotor, seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jika kelas kita kotor, kita segera membersihkannya secara bersama-sama. Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Jika kita berteman itu, kita tidak boleh memilih teman. Misalnya ada teman yang kaya, miskin, ada yang teman yang pintar, ada yang teman yang biasa-biasa saja. Kita semua harus merangkulnya bersama-sama. Tidak boleh memilih-milih teman. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Contohnya seperti ini. Apabila teman kita ada yang terjatuh,
dan terluka saat bermain, kita harus segera menolongnya. Contohnya misalnya di sekolah kita membawanya ke UKS dan segera memberinya obat. Saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Nah, saling menghargai dan saling menghormati kita harus laksanakan dengan baik. Misalnya kita harus saling menghargai dan menghormati kepada orang yang lebih tua. Di sekolah misalnya ada ustadz-ustadzah, kalau di rumah misalnya ada orang tua. Sama teman juga harus saling menghargai dan menghormati ya teman-teman ya, agar terciptanya rasa saling menyayangi. Kalau menghormati, menghargai, dan saling menyayangi kita terapkan dengan baik, akan terciptanya hidup yang aman dan tentram. Contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan hidup bersatu. 1. Melaksanakan piket kelas bersama. Misalnya di kelas kita laksanakan piket bersama mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, pada waktu hari Senin itu dilaksanakan piket kelas, misalnya ada 5 anak. Nah, 5 anak ini harus bekerja sama dengan baik melaksanakan piket kelas. Piket kelasnya harus terbagi dengan baik. Misalnya ada yang menyapu lantai, ada yang mengelap jendela, ada yang merapikan kelas, ada yang membuang sampah, ada yang mengepel misalnya. Itu kita harus bekerja sama dengan baik. Jangan sampai ada salah satu teman kita yang tidak melaksanakan piket kelas. Misalnya terjadi seperti itu, kita harus menasehatinya atau menegurnya dengan baik. Ya, jangan sampai kita marah-marah kepada teman kita. Ya. Yang kedua, membersihkan sekolah bersama. Nah, kalau membersihkan sekolah bersama ini sudah tanggung jawab kita bersama, bukan Pak CS saja, bukan ustadz-ustadzah saja, tapi semuanya. Ya Pak CS, ustadz-ustadzah, teman-teman semuanya yang ada di sekolah, pegawai-pegawai yang ada di sekolah, semuanya saling bekerja sama membersihkan sekolah, agar sekolah kita aman dan nyaman. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Misalnya ada teman kita yang sakit, kita harus menjenguknya. Dan jangan lupa saat menjenguk teman kita yang sakit, kita mendoakannya dengan doa syafakillah atau syafakallah, tuhurun insyaallah. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada teman kita dan teman kita bisa beraktivitas kembali, bisa sekolah kembali bersama-sama dengan kita. Insya Allah kalau kita menjenguk teman yang sakit, kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Dan yang keempat, membantu teman sekolah yang sedang kesulitan. Misalnya pada waktu pembelajaran, ada teman kita yang merasa kesulitan, mungkin ada yang susah membaca atau susah berhitung. Kita yang paham dengan penjelasan ustazah, kita harus membantu teman kita. Misalnya kita menjelaskan kembali, cara membacanya seperti ini, cara menghitungnya seperti ini. Dan kita harus menjelaskannya dengan baik. Jangan sampai dengan marah-marah atau jangan sampai kita mempunyai ilmu yang lebih, kita tidak boleh sombong ya teman-teman ya. Makanya kita harus berbagi ilmu agar kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Yang kelima, main bersama teman. Pada waktu bermain bersama teman, kita harus melihat permainan yang kita mainkan tadi itu berbahaya atau tidak. Misalnya ada seluncuran atau cungkit-cungkit atau mungkin ada ayunan. Jangan sampai pada waktu bermain ayunan teman-teman ada yang sampai mendorong dengan kencang dan teman kita terjatuh. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau bermain bersama teman, kita harus bermain dengan baik agar kita rukun dengan teman. Jangan sampai bertengkar ya teman-teman ya. Yang keenam, berbagi dengan teman. Nah, biasanya kita melaksanakan berbagi dari Jumat. Insya Allah kalau kita sering berbagi, kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Kalau misalnya bukan hari Jumat, misalnya dalam keseharian, kita boleh berbagi dengan teman. Misalnya berbagi dengan teman, misalnya ada yang tidak membawa bekal, boleh kita berbagi. Jangan sampai kita pelit. Kita harus rajin untuk berbagi. Manfaat hidup bersatu di sekolah. Yang pertama, terciptanya hidup rukun, tentram, dan nyaman di sekolah. Dan yang kedua, dapat menghindari perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan. Yang ketiga,
proses belajar mengajar di sekolah menjadi lancar. Yang keempat, sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga teman-teman semuanya paham dengan penjelasan Ustazah ya. Dan insya Allah nanti akan ada latihan soal, bisa ditulis di buku tulis, cukup jawabannya saja. Ya teman-teman ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah ucapkan, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.